perkenalkan, namaku Wafi, sekarang sebagai technical director di Agate Studio. Agate ini adalah game studio, jadi mungkin kalau teman-teman yang dari Agi udah tahu tentang apa itu Agate gitu ya. Jadi aku di sini sebagai technical directornya, walaupun di sesi kali ini lebih banyak ke bagian non teknisnya kali ya ngebahasnya. Jadi yang pertama yang buat teman-teman harus pahamin dulu. Jadi sebelum kita ngebahas tentang store listing segala macam, itu sebenarnya kan kita tuh kenapa sih naruh store listing itu kan sebenarnya bagian dari branding aplikasinya gitu kan ya. Nah, karena teman-teman di sini mungkin harapannya udah ada yang pernah ngupload ke Play Store atau udah ada yang berniat segala macam, maka sebelum kita ngebahas tentang teknis-teknis yang dalamnya, harus ngebahas tuh tentang konsep dari branding itu sendiri gitu kan. Jadi kayak sebenarnya apa sih branding itu atau merek gitu kan ya. Kenapa sih kita perlu memahami tentang merek gitu, terus ada elemen apa aja dalam sebuah merek gitu. Si merek ini adalah atau brand ini adalah apa yang membedakan teman-teman yang buat dia tuh unik dibandingkan dengan produk lainnya yang mirip tapi apa ya, yang mirip dan satu kategori tapi dia punya keunikan tersendiri gitu ya. Nah, di store listing ini itu adalah bagian dari representasi branding teman-teman ke audiens ya, ke user gitu kan. Nah, itu ada apa aja sih? Jadi kayak misalkan dari judul aplikasinya, oh namanya itu kan sebuah brand tersendiri. Lalu nama developernya kan siapa yang developnya. Lalu ikonnya seperti apa sih? Nah, mungkin kayak teman-teman udah ada unik kan, kayak misalkan ikonnya WA kayak gini, ikonnya Google kayak gini, itu kan beda ya. Lalu ada description singkatnya, description panjang. Jadi apa sih short description-nya, lalu ketika dilihat apa sih description lebih detailnya, lalu juga ada dari screenshot. Jadi screenshot-nya itu juga yang bakal ngebedain teman-teman sama game lain, lalu ada gambar fitur sama video. Nah, mungkin di sesi yang pertama ini aku bakal lebih fokus ke bagian si description singkat sama panjang. Nanti di sesi 1 jam kemudian baru bakal lebih bahas di bagian yang di aset ya, yang di screenshot, fitur dan video gitu, kurang lebih kayak gitu. Apa sih yang membuat dia tuh unik gitu? Apa sih yang membuat dia jadi sebuah identitasnya? Sebenarnya ada beberapa aspek intinya gitu. Jadi kalau misalkan ini tuh lebih ke ilmunya lebih ke product development gitu ya, product branding. Jadi keywordnya adalah apa sih caranya kita tuh bisa punya identitas yang unik itu kayak gimana buat sebuah brand kita. Nah, itu caranya adalah kita pertama harus tahu dulu nih siapa sih target audiens kita. Jadi kalau kita bikin game, siapa sih yang bakal main game kita? Kalau kita bikin aplikasi, siapa sih yang bakal yang bakal pakai aplikasi ini gitu kan ya. Lalu apa sih fitur intinya? Jadi kalau kayak di game mungkin lebih ke apa sih core fiturnya, core mekaniknya. Kalau di aplikasi ya itu apa sih functionality-nya itu apa tuh yang dia profit utamanya gitu. Lalu apa sih benefitnya? Mungkin ini lebih ke aplikasi. Kalau di game mungkin lebih ke experience-nya apa yang membedakan itu kan. Lalu emosinya apa? Jadi dia mungkin ya itu dari experience apa yang beda yang dihasilkan oleh si produk itu sendiri gitu kan. Nah, akhirnya baru lebih ke visual identitas. Jadi kayak misalkan dari segi logo, dari segi warna, dari segi karakter itu yang menjadi patokan gitu ya dari brand kita gitu ya. Jadi keyword adalah di target audience, fitur intinya, core benefit-nya atau core fiturnya atau emotion-nya atau experience-nya sama visual identitas gitu ya. Kalau aku mau udah bikin aplikasi, gimana sih cara bikin sebuah deskripsi yang bagus gitu, gimana caranya bikin deskripsi yang bagus, terus apa sih yang harus dihindari nih ketika bikin nih gitu kan, dan kenapa itu dihindari gitu ya. Jadi kita pengen bikin description yang itu menjual, jadi kita brandnya kuat sehingga orang itu bakal tertarik install gitu ya. Jadi deskripsi kita ini lebih ke short description itu mungkin sekitar apa 1 atau 2 kalimat gitu, itu biasanya adalah berupa sinopsis gitu. Jadi yang itu yang kalau ketika kita masuk ke aplikasi, itu yang kita pertama kali lihat. Nah, dia ini adalah elemen yang paling penting juga buat kita bisa menarik user. Jadi biasanya itu adalah rangkuman dari aplikasi kita yang dibikin sederhana. Nah, di sini adalah challenge-nya adalah bagaimana teman-teman itu bisa membuat description yang sederhana tapi singkat, tapi itu juga menunjukkan si apa namanya, keunikan si produk itu sendiri itu. Nanti mungkin kita ada beberapa contoh ya. Nah, ini mungkin contohnya kalau misalkan kayak di sini mungkin ada 2 produknya game Agate. Jadi ada Memories, itu gamenya tentang apa visual novel, sama satu lagi Kode Atma, itu tentang apa collecting Atma gitu. Nah, di sini keywordnya adalah ini ada yang pertama adalah tentang romantic otome game. Jadi kita langsung dengan keyword itu sendiri udah jelas nih. Ini adalah contoh otome game yang tujuannya adalah kamu tuh bisa punya pilihan dalam story ini. Jadi kenapa dia unik gamenya karena dia membawa emosinya itu adalah emosi romantis, itu tadi yang bahas ya. Lalu benefitnya adalah kita bisa punya choice dalam story kita gitu. Nah, itu yang dimasukin dalam si description singkat ini gitu. Ini hanya 1-2 kalimat kan ya. Tapi sudah menunjukkan si
contoh brand-nya, emotion-nya, core core apa core experience-nya dan si visual identity-nya gitu kayak gitu. Oke. Nah, jadi deskripsi lengkap ini bakal lebih ke detail, jadi bakal lebih ke ada fitur-fitur apa aja misalnya. Nah, di sini goal-nya adalah buat kita bisa elaborasi. Jadi kayak dari karena kan ketika dari yang sekarang ini kan nggak terlalu jelas ya, ini produk seperti apa. Nah, orang ketika dia lihat yang deskripsi lengkapnya itu bisa lebih ngeliatin apa aja sih yang dia apa namanya, yang ada dalam si produk itu gitu. Jadi lebih detail lagi gitu. Jadi buat uh, jadi buat sebuah bikin deskripsi singkat ini mungkin ada beberapa contohnya gitu ya. Jadi di sini uh, contohnya kayak gimana sih ketika kita bikin? Jadi kayak contohnya misalnya adalah kita kalau ketika bikin itu kita harus tahu nih tadi kan siapa sih yang bakal pakai aplikasi kita. Jadi si audiens kita kan. Jadi ketika kita bikin deskripsi lengkapnya ini juga tahu nih, oh ini adalah orang yang kalau main gamenya akan seperti ini, maka kita akan mendeskripsikan sesuai dengan jenis audiens kita gitu ya. Lalu kalau misalkan itu tipe aplikasi mungkin yang bisa dapetin rewards, maka juga langsung dikasih tahu nih, ini apa sih rewardnya seperti apa gitu. Kalau misalkan dia sifatnya itu game atau itu dia lebih ke apa sih fiturnya, fitur utama itu ada apa. Jadi bisa langsung ke contoh si fitur utama itu seperti apa dari gamenya. Lalu ada lagi di localize. Nanti mungkin di topik localize akan dibahas lagi lebih detail di part 3-nya. Jadi keywordnya adalah karena kalau bahasa yang di lokasi ini bakal lebih bisa dimengerti. Jadi kayak misalkan orang Indonesia pasti lebih bisa memahami bahasa Indonesia dan bahasa lain juga sama dan itu pun dengan bahasa yang lebih dipahami gitu ya. Jadi dengan bahasa yang mungkin nggak terlalu baku, bisa lebih dekat gitu kan ya. Nah, terus lalu kalau misalkan dia ada gameplay atau fitur khusus juga seperti itu. Jadi kayak bakal ada contohnya seperti apa sih apa namanya? Ternyata ada berbagai jenis mekaniknya, ada beberapa sub fiturnya juga bakal dijelaskan. Jadi lebih ke kita bisa nge-go through orang ketika baca deskripsi lengkap ini lumayan kebayang apa sih experience-nya, apa sih benefit kita, ada sub fitur apa aja yang kita bisa tahu gitu. Jadi itu langsung kita bisa ke poin-poin tapi cukup lengkap gitu ya. Nah mungkin next-nya ini juga ada beberapa kendala atau kayak biasanya itu orang apa sih yang dia biasa melakukan kesalahan ketika bikin description ini gitu. Jadi contohnya misalkan yang pertama tuh dia istilahnya wall of text. Wall of text tuh pakai kata tuh banyak banget gitu kan. Terlalu banyak atau sering ngulang-ulang kata kuncinya gitu kan. Nah, ini sih mungkin kata kuncinya lebih ke kata kunci yang nggak terlalu meaningful gitu ya, tapi dia diulang terus-terusan. Nah, yang terjadi adalah jadinya orang itu capek buat baca kan dan dia nggak bisa dapetin intisarinya apa. Padahal tadi kalau misalkan kita tadi bahas yang di awalnya itu dia tuh lebih ke poin per poin tapi cukup runut ya. Jadi kayak misalkan dari apa sih core fiturnya, ada sub fitur apa, ada pesan apa, ada reward apa. Nah, kalau yang ini mungkin kalau misalkan terlalu panjang kalimatnya dan terlalu berbelit-belit jadi orang jadi malas duluan gitu ya. Gitu. Nah, atau yang kedua ini adalah testimoni yang sebenarnya nggak jelas. Jadi kayak misalnya contohnya misalkan kayak oh ini ini adalah si A, dari A bilang dia ini aplikasi terbaik gitu. Padahal itu nggak jelas nih dia atau dia ngeklaim aplikasi terbaik se-Indonesia, sedunia gitu kan. Padahal nggak jelas dia dapat angka dari mana gitu. Malah bisa jadi audiensnya malah nggak yakin dengan brandnya. Padahal kita pengennya brandnya bagus gitu kan ya. Nah itu juga sebenarnya nyambung tuh dengan testimoni yang anonim atau nggak jelas nih siapa yang statement kayak gini juga nggak jelas gitu ya. Gitu. Nah, terus ada lagi misalkan dari segi emoji, jadi emoji sama karakter. Nah, kenapa sih kalau kenapa sih jangan pakai emoji gitu kan? Padahal kan mungkin lucu ya pakai emoji gitu kan. Nah, mungkin di sini keywordnya adalah emoji ini mungkin akan ada poin-poin di mana beberapa emoji ini nggak ke-display dengan baik. Misalkan kan passwordnya kan dipakai di berbagai device kan ya. Jadi mungkin ada di emoji ini yang apa kelihatan di kita ternyata di tempat lain nggak kelihatan dengan oke atau ketika di bahasa-bahasa tertentu emojinya jadi nggak bagus kelihatannya. Nah lalu ada juga konten yang tidak pantas ya ini harusnya mungkin bisa ngeliatin di Google juga ada beberapa apa namanya guideline ketika kita bikin description harusnya ada beberapa penggunaan kata-kata yang mungkin kasar atau yang vulgar nggak sopan itu juga harusnya ada larangannya gitu ya. Jadi itu kan juga nggak baik karena jadinya mengganggu si brand kita ya. Jadi kita brandnya pengen yang positif ternyata malah jadi kebawa negatif gara-gara description yang kurang oke. Nah, juga atau ada teks atau simbol yang menyesatkan. Jadi kayak misalnya intinya dia menggunakan kalimat atau apa yang itu tuh ternyata tidak merepresentasikan aplikasi sebenarnya gitu. Dia bilangnya apa di dalam description ternyata dia
melakukan apa gitu kan. Maksudnya kayak dia nggak uh, tidak 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 misleading lah. Jadi kayak maknanya jadinya multitafsir atau jadi ternyata dia nggak sesuai sama aplikasinya gitu ya. Nah, terus atau juga pesan ajakan yang terlalu umum. Jadi kayak misalkan di sini kan keywordnya adalah dari teman-teman itu udah bikin brand, udah bikin list itu, maka di situ harusnya ada semacam ayo kita main gamenya gitu. Tapi di sini harusnya bisa lebih persuasif, jadi nggak terlalu umum banget gitu. Nah juga di sini juga jangan nyampe ketika bikin deskripsi terlalu detail. Jadi ini mungkin yang sweet spotnya adalah cukup lengkap dari segi aspek-aspek yang core function, tapi juga jangan nyampe wall of text ya, jangan nyampe semua dimasukin gitu. Jadi emang harus apa ya, jaga balance lah ya. Nah, lalu yang terakhir ini mungkin ini yang cukup common sih. Jadi jangan juga pakai huruf besar semua karena jadinya jadi kayak marah-marah kan, jadinya mungkin kurang sopan gitu. Jadi mungkin kita penggunaan kapital juga lebih oke. Gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman bikin, mungkin nggak bisa langsung bikin langsung selesai gitu, tapi ada proses semacam revisinya. Jadi kita bisa ngeliat nih, misalkan yang pertama itu, kita liatin dulu nih dari segi audiensnya apa tadi ya, yang di poin-poinnya kita tulis dulu poin-poinnya apa itu audiens kita, manfaatnya, fitur aplikasinya dan lain-lain. Lalu kita tentukan dari description yang kita bikin dari draftnya, kita bikin dari yang tadi beberapa key point itu kita bikin draft dulu. Lalu setelah itu kita cek nih, mana nih kata-kata ini yang masuk dalam si frasa kuncinya atau kayak keyword-keywordnya apa sih yang sesuai sama tadi yang udah kita draft. Jadi harapannya adalah ketika kita bikin draft ini sebagai patokan, lalu ketika kita bikin deskripsi yang panjangnya ini, kita bakal lihat lagi nih, mana yang ini adalah key point, ini adalah key point, ini adalah key point, berarti ini harus di-keep nih. Oh, ini udah nggak ada nih, makanya dia mungkin bisa dipersingkat gitu kan ya. Berikutnya kita juga bakal bisa ngeliat juga dari segi deskripsinya. Jadi kayak setelah kita coba kita go through lagi sekali atau 2 kali buat memastikan bahwa sekarang ini udah lumayan ringkas nih, dan juga semua key point yang tadi dibahas itu udah keisi itu. Jadi kan dua step ya, dari key point-nya udah masuk semua. Ketika kita bikin draftnya dibalikin lagi nih, yang mana yang nggak sesuai ya kita liatin lagi gitu, kalau kayak gitu. Nextnya kita akan ngebahas tentang lokalisasi sama translasi. Jadi keywordnya adalah karena kalau di Google Play Store ini kita bisa menjangkau orang dari seluruh dunia, dan di dunia ini beda-beda bahasanya, maka kita harus bisa nge-localize lah ya, atau ngetranslasi ke daerah region yang berbeda gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung jadi kayak jadi goalnya adalah kenapa kita butuh translate ini, biar produk kita, misalnya kita orang Indonesia, kita bikin produk pakai deskripsi Indonesia, itu bisa dipahami oleh orang yang dari Amerika misalnya, atau dari Jepang, atau dari Rusia gitu ya. Prosesnya sendiri kalau di Google-nya ada 3 metode. Jadi kita bisa masukkan translate-nya sendiri manual. Kita bisa masukkan sendiri, aku buat bahasa Indonesia ini, description-nya pakai bahasa Indonesia, lalu kalau buat Inggris aku bakal bikin versi bahasa Inggrisnya gitu ya, akan aku bikin. Nah, atau aku juga bisa pakai service. Jadi ada beberapa layanan di luar di beberapa perusahaan itu mereka menyediakan jasa localization gitu ya. Atau opsi ketiga tuh dengan pakai auto translate. Jadi kalau di Google ini, kalau kita itu nggak ngisi buat negara itu, dia akan auto nge-translate pakai bahasa di negara itu. Jadi kalau by defaultnya bakal pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang auto translate ini itu mungkin kurang optimal gitu ya. Jadi bakal lebih optimal kalau misalnya kita pakai manual localization, atau kita pakai service itu gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita nggak nge-translate sebenarnya bisa juga akan secara auto oleh Google, tapi pasti akan terkena limitasi dari translate secara auto kan nggak terlalu optimal. Maksudnya kayak dari segi konteksnya nggak dapet ya gitu ya. Gitu. Nah, caranya gimana? Jadi kalau sini mungkin nanti kita akan ada jadi kalau misalkan dia ini pakai di region-region tertentu, itu dia akan dapatkan semacam custom store listing. Jadi kayak misalkan kita udah bikin nih, misalkan kita bikin buat Indonesia, buat Inggris, buat US gitu kan, nanti akan beda tampilannya akan beda di region tertentu. Itu kita bisa ngeset itu. Artinya kita bisa ngetarget store listing yang berbeda di region berbeda. Tujuannya adalah kita bisa menyesuaikan dari segi localization-nya, atau ternyata misalkan di negara ini fitur ini nggak ada,
di fitur sana misalkan fiturnya ada di Indonesia doang misalnya. Kita bisa bikin di description kita fitur itu dibuang di negara itu. Kita bakal bisa bikin list beberapa dari listingan si Play Store ini. Jadi kayak misalkan satu aplikasi ini bisa bikin sampai maksimal 5 custom. Jadi kayak misalkan kita bisa bikin di Indonesia, di US, di Jepang, China, misalkan agak beda gitu ya. Nah, nanti akan ada satu yang bakal jadi mainnya, utama ini bakal dijadikan default. Jadi kayak buat semua orang yang buat negara-negara yang nggak spesifik di target akan dapetin yang default ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen ke global amat sangat penting buat kita setting yang utama itu adalah yang bahasa Inggris, jangan yang bahasa Indonesia. Karena kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia berarti utamanya bakal pakai yang bahasa Indonesia, sementara kan mungkin bahasanya lebih universal bahasa Inggris gitu ya, buat negara-negara yang lebih umum. Di sini juga sebenarnya kita bisa satu custom itu nggak cuma satu negara doang. Jadi bisa kita setting, misalkan ini English speaking country ya, jadi kayak Amerika, Inggris, terus abis itu misalnya Australia, Selandia Baru, terus jadi kayak beberapa negara yang Kanada gitu kan, yang walaupun beda region tapi mereka satu bahasa, kita bisa pakai satu yang sama gitu, yang sama customnya. Jadi mungkin dari aku gitu kontennya. Nih nextnya mungkin bagian berikutnya bakal dibahas oleh temanku Fadil. Thank you. Kita share dulu. Oke ya. Sudah ada? Sudah masuk? Oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi tadi app icon itu kan jendela pertama app kita ya. Gitu. Jadi icon itu berpengaruh banget gitu ke gimana user itu akan install game kita atau enggak gitu. Kalau icon kita tuh nggak menarik, generic dan lain sebagainya, itu pasti user itu akan lebih less likely buat install aplikasi kita dan game kita gitu loh. Nah, icon itu nggak cuma ditampilin di list ya. Jadi misalnya kalau teman-teman buka Google Play pertama kali kan banyak tuh game-game atau aplikasi-aplikasi gitu ya. Tapi juga di hasil search dan juga di bagian-bagian lain dari store listing. Misalkan teman-teman lagi di feature dan lain sebagainya, atau ngelihat top grossing, top free dan lain sebagainya gitu loh. Tapi juga jangan lupa yang nggak kalah penting lagi itu juga app icon yang dibikin itu harus sesuai dengan spesifikasinya Google Play. Mungkin nanti bisa lihat sendiri ya di dokumentasinya, tapi contoh misalkan 512 kali 512 pixel, formatnya PNG 32 bit, ukurannya harus persegi dan lain sebagainya gitu. Jangan lupa gitu ya, karena Google Play juga nanti akan nge-reshape ulang gitu aplikasi icon dari teman-teman ya gitu. Itu gimana sih bikin icon yang menarik gitu ya. Salah satunya tuh warnanya cerah atau kita bilang ya eye catching lah gitu. Jadi menarik perhatian ya. Dan sederhana dan nggak terlalu banyak detail. Nah, ini tuh sebenarnya alasannya kenapa sih gitu. Karena ya akan sering dilihat ya dari layar HP terutama gitu kan, teman-teman buka HP Android-nya gitu terus dilihat dan segala macam gitu ya. Dan secara visual itu serasi dengan elemen yang lain di merek dan produknya. Nah, ini ada beberapa nih hal yang mungkin akan dihadapi dan sebaiknya dihindari deh gitu sama teman-teman gitu. Ya contoh pertama adalah pastiin itu tuh icon teman-teman tuh bisa dibedain sama app yang udah ada. Selain menghindari merek dagangnya, konflik dengan merek dagang lain sebagainya, yaitu juga untuk memperlihatkan bahwa teman-teman ini memang bukan sekedar ngopi atau gimana gitu ya. Terus juga hindari pakai grafik atau teks yang menunjukkan performa. Jadi kayak contohnya tuh kayak misalkan, wah ini aplikasi nomor 1 telah di-download 500 juta kali teratas gitu ya. Selain dia itu nggak jelas legitimasinya ya istilahnya gitu, kurang jelas legitimasinya gitu, itu juga tidak kontribusi apapun ke branding teman-teman. Dan juga hindari call to action, jadi kayak misalkan gratis install sekarang gitu loh, itu juga sama ya gitu. Jadi kayak disarankan tuh tidak perlu pakai hal-hal yang seperti itu gitu loh. Dan juga terakhir jangan menggunakan elemen grafis yang sifatnya mungkin bakalan menyesatkan atau membingungkan user gitu, kayak icon notifikasi yang kanan atas ini ya, karena itu akan mengurangi appetite-nya user gitu. Mungkin dia bakalan penasaran ngeklik gitu, tapi ternyata brandingnya jelek nih, gua kayak ditipu gitu istilahnya, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya selain app icon, gambar fitur atau feature grafik ya gitu. Jadi gimana sih bikin feature grafik yang baik dan membuat pengguna tuh mau download game kita gitu ya. Tapi sebelum kita masuk nih ya gitu, ada nggak sih yang tahu feature grafik itu yang di mana? Yang disebut feature grafik di Google Play itu kalau teman-teman ngebuka gitu ya, buka aplikasi itu yang mana sih? Nah, kalau di Google Play itu tuh bagian yang ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, suka ada kan kalau misalkan di ketika kita buka gamenya itu ada kotak yang biasanya bisa dipencet play
Nah, itu tuh namanya feature grafik gitu. Jadi sebelum misalkan videonya bisa dimainin di yang atas ya, di yang atas atau misalkan di homepage gitu ya. Kalau kita buka biasanya ada di bagian atas. Nah, itu tuh namanya feature grafik gitu. Itu adalah gambar yang akan pertama kali user tuh lihat setelah app icon gitu. Dan karena dia ukurannya cukup besar gitu ya. Jadi itu tuh kontribusi sangat tinggi terhadap kemauan user tuh menginstal aplikasi atau game kita gitu ya. Dan selain itu juga dia berguna sebagai gambar pertama buat video preview kita. Nah, selain di bagian store page kita, feature grafik itu juga bisa ditampilin di rekomendasinya Google Play di berbagai tempat. Dan karena gambarnya gede, itu tuh tempat yang bagus banget, yang penting banget buat teman-teman itu ngebikin mereka tuh senang gitu. Game kita tuh apa sih gitu. Kalau kita lagi bikin tembak-tembakan zombie, nah itu tampilin di situ tuh tempatnya yang paling keren tuh gitu ya. Gitu. Nah, lanjut. Apa aja sih sebenarnya yang perlu direkomendasiin gitu ya untuk ngebikin feature grafik yang bagus gitu. Nomor satu itu kisah brand. Jadi balik lagi, itu kita akan ngomongin brand gitu ya. Feature grafik ini tuh kesempatan kita buat nunjukin brand game kita gitu loh. Jadi dikasih lihat tuh apa sih keseruan atau elemen cerita dari game kita. Dan disarankan tuh punya titik fokus gitu ya. Jadi titik fokus ini akan aku bahas di slide berikutnya. Dan juga jangan lupa visualnya tuh harus menarik bagi user dan cocok ya. Nah, ini tuh rekomendasi gambarnya sendiri tuh kayak gimana sih gitu. Jadi nomor satu itu tuh dibuat titik fokus gitu ya. Dibuat titik fokus sebisa mungkin tuh gambarnya tuh kira-kira berpusat di tengah gitu ya. Jadi kayak secara komposisi lah, secara komposisi gitu ya. Terus jangan lupa juga cari lagi-lagi tuh ngomongin lagi branding sama warna gitu. Jadi ketika lihat app icon sama feature grafik senada. Dan kalau bisa tuh kita minimalisir penggunaan teks ya. Karena ya ini tuh tempatnya teman-teman buat memvisualisasikan dan ya picture itu worth 1,000 words gitu ya. Jadi kayak sederhana itu kunci gitu. Kalau bisa kita minimalisir teks yang ada di situ. Nah, kalau misalkan teman-teman itu punya environment atau punya karakter di dalam app atau game kalian, nah itu tuh bisa jadi itu sangat ngebantu gitu ya. Jadi tampilin tuh, misalkan kalau teman-teman punya karakter apa, robot karakternya ya tampilin gitu. Karena orang akan sangat relate sama visual dan karakter. Dan yang terakhir, jangan lupa ya, jadi coba atur desainnya itu memperhitungkan skala gitu. Jadi walaupun dia tuh space-nya luas gitu, tapi pastikan bahwa ketika dilihat di ukuran HP yang relatif kecil, sama dilihat di tablet atau komputer yang lumayan besar, itu tuh tetap masih enak dilihat gitu ya. Kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ada satu contoh mungkin feature grafik yang kurang bagus gitu ya. Nah, coba menurut teman-teman, kalau ngelihat feature grafik kayak gini nih, kira-kira apa sih yang mungkin kurang gitu ya, yang kurang baik lah dari feature grafik ini ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini benar banget tuh. Jadi kayak salah satunya kebanyakan teks. Teksnya tuh sangat kecil sehingga kita sulit dibaca gitu ya. Terus juga ada istilah promosi tuh baru gitu ya. Free delivery to your car, download now gitu ya. Padahal ini kan sebenarnya bukan tempatnya buat call to action gitu ya. Cuma lebih fokus harusnya kan ke branding gitu. Oke, 2 sudah kita bahas, 2 lagi, yaitu berikutnya adalah video pratinjau ya, atau preview aset lah, preview video gitu loh. Yang juga elemen yang penting banget tuh buat store kita. Pertama kali tadi kita lihat app icon, kedua kita lihat feature grafik, habis itu kalau orang tertarik lagi, dia akan play video gitu ya. Nah, itu gimana sih best practice-nya bikin video gitu ya. Nah, ini ada rekomendasi dari kami ya yang kita sarankan gitu ya. Gimana sih sebenarnya bikin video yang baik untuk ditaruh di store listingnya teman-teman gitu. Yang pertama itu adalah kalau bisa 80% dari video teman-teman ini mewakili pengalaman pengguna. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalkan teman-teman bikin video setengah menit gitu ya. Nah, kalau bisa tuh 80% itu beneran menceritakan ini tuh game atau app ini tuh tentang apa sih gitu. Nah, yang kedua adalah buatlah video dalam orientasi landscape ya. Jadi ini mungkin yang sedikit ada counterintuitif gitu. Jadi kayak kan aplikasi saya misalkan portrait gitu ya. Kebanyakan aplikasi kan portrait ya. Nah, itu sebenarnya tuh lebih ke karena kebanyakan video platform itu berbentuk landscape gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat dari dari HP atau dari komputer itu kan mostly kan dari YouTube juga kan gitu. YouTube juga kan landscape gitu ya paling banyak gitu. Jadi usahakan video teman-teman itu walaupun gamenya portrait tapi dibuat
seakan-akan sedemikian rupa sehingga bentuknya tuh landscape. Nah, kalau bisa juga hindari pakai black bar. Jadi misalnya kiri kanannya jadi gelap gitu, beneran kayak cuma videonya di tengah doang, terus di kiri kanannya gelap. Nah, itu coba dihindari ya gitu, karena lebih ke karena kita pengen kohesif gitu secara desain. Jadi kalau bisa di 10 detik pertama video kita itu tuh kita langsung kasih hooknya gitu, kayak oke, game kita tuh tentang ini loh, serunya di sini 10 detik pertama gitu. Misalkan kamu bisa mengoleksi berbagai macam robot-robot. Nah, lanjut juga gunakan rekaman juga gitu loh yang diambil secara langsung dari aplikasi atau game gitu ya. Jadi kalau misalkan game teman-teman udah jadi, direkam tuh bagian-bagian yang serunya dari game teman-teman. Nah, itu yang digunakan sebagai material untuk ngebentuk videonya teman-teman. Dan kita saranin sih videonya itu pendek dan ringkas gitu. Kenapa? Karena di Google Play itu dia punya feature autoplay. Jadi untuk kondisi tertentu, situasi tertentu, kalau koneksinya kuat dan user yang enable itu, video itu bisa autoplay. Jadi nggak harus dipencet tuh gitu. Nah itu tuh jadinya kita saranin banget videonya tuh kalau bisa tuh pendek gitu. Jadi dia langsung lihat, nggak usah ribet-ribet. Oh ini keren, keren, keren. Aku mau install gitu ya, kayak gitu. Nah selain itu juga jadinya karena ringkas, kita juga perlu ngebatasin tuh layar judul, logo, cutscene atau konten promosi yang ada gitu ya, biar efisien, beneran kayak memberitahu pengguna. Dipertimbangkan untuk nyediain video yang dilokalkan. Jadi misalkan di video teman-teman kan bisa ada teksnya ya, gitu. Nah itu kalau bisa dipertimbangkan juga buat bikin video yang pakai bahasa tertentu. Misalkan teman-teman nge-marketin ke Jepang, atau ke Korea, atau ke Thailand, yang memang tidak berbahasa Inggris secara native ya gitu. Termasuk juga UI di dalamnya ya, jadi kayak misalkan di dalamnya kan ada antar mukanya gitu, gambar-gambar, tulisan-tulisan di dalam gamenya, itu termasuk juga kalau bisa di localize. Ada juga beberapa hal yang mungkin perlu kita hindari ya di video gitu. Yang nomor satu adalah cutscene atau konten lain yang udah dipersiapin sebelumnya. Dan juga sama seperti feature grafik tadi atau icon, hindari pesan ajakan yang umum, jadi CTA itu call to action ya, hindari call to action yang umum, konten yang mengindikasikan performa tadi, atau promosi dan harga gitu ya, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia, itu kalau bisa tuh dihindari gitu ya. Jadi mengurangi konten yang berbatas waktu. Misalkan teman-teman ngupdate videonya khusus promo Halloween, videonya jadi video Halloween gitu. Itu sebenarnya nggak masalah, cuman nanti akan sedikit ada effort ketika misalnya Halloween udah selesai, ya itu mendingan langsung harus digantikan sama video yang bukan Halloween gitu. Hindari perbandingan dengan aplikasi lain. Jadi kayak misalkan aplikasi saya ini seperti aplikasi A tapi lebih bagus gitu misalkan. Kita harus membuat juga screenshot ini bagus gitu ya. Karena inilah bagian yang terakhir selain deskripsi, selain teks yang bisa ngejawab rasa penasaran calon pengguna aplikasi atau pemain game kita. Yuk kita bahas. Nah, rekomendasi screenshot itu kayak gimana sih gitu ya? Screenshot itu kan bisa banyak ya gitu. Jadi secara teknis kan sebenarnya juga kita bisa menaruh beberapa screenshot ya gitu, dari 3 sampai 8 kalau nggak salah ya gitu. Nah, itu bisa macam-macam kan gitu. Nah, untuk ngebantu calon pengguna ini ngebayangin pengalaman aplikasi atau gamenya teman-teman gitu, itu kita pertimbangkan beberapa rekomendasi ya gitu. Nomor 1 itu tunjukkan pengalaman dalam aplikasi kepada calon pengguna gitu ya. Nah itu tuh penting banget gitu ya, karena kan dia baru diliatin tuh videonya, brandingnya. Nah ini bagian-bagian dari aplikasi teman-teman tuh bisa dilihatin nih harus ngapain aja sih gitu, dan fokusin ke manfaat dan fitur inti dari game teman-teman. Jadi kayak kalau ini aplikasinya tentang meditasi, berarti meditasi yang kayak gimana sih? Oh meditasinya bisa